Ya. Ustaz, boleh jelasin nggak Ustaz bagaimana kasus yang beredar baru-baru ini, video itu yang baru viral? Seperti apa tadi? Ya, jadi setelah sebetulnya bentar. Baik. Jadi kami ini di rumah itu memang merasa ada yang aneh gitu, suasananya nggak tenang. Kalau masuk rumah tuh panas gitu ya. Masalah kecil bisa jadi besar kan. Pokoknya kalau udah masuk rumah tuh pengen cepat-cepat keluar dari rumah itu. Sampai istri itu bilang kayaknya rumah kita ini diganggu orang deh Bi gitu. Nah kebetulan saya sebetulnya nggak terlalu percaya lah dengan sihir, dengan santet-santet kiriman orang itu. Terus uh, tiba-tiba saya ketemu Ustadz Suparman Fajar namanya. Beliau memang pakar rukiah kan. Jadi saya bilang, Ustadz bisa nggak Ustadz tolong dirukiah rumah saya nih Ustadz, dibersihkan gitu. Oh dibilang, oh ya kemarin saya juga habis, ya, asbab beliau cerita habis datang di rumahnya Komoriki, lagi rukiah rumahnya Komoriki katanya. Dia bilang, rumahku coba dong. Nah, jadi dibilang, ayo ambillah air 1 ember kata beliau, lalu dibacakanlah ayat-ayat ruqyah yang sesuai dengan syar'i, ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku sama istri duduk, tiba-tiba istriku tuh muntah-muntah bang. Istri itu muntah-muntah, kemudian panas, dan jarinya itu tiba-tiba nunjuk, siapa di sana tuh berdiri, gitu. Pokoknya merinding gitu melihat, oh begini rupanya orang di ruqyah. Kalau memang benar-benar ada yang ganggu itu kan. Nah, akhirnya selesai doa itu, istri keluar dibilang, bisa nggak di sini digali nih ada apa di sini nih, kayaknya di sini tadi nampak seperti ada apa gitu. Lalu diambil cangkul digali, ternyata ketemulah itu benda itu. Kemudian kata ustadznya kita bakar aja, dibakar, dibacakan ayat-ayat juga. Dan alhamdulillah sekarang rumah udah sejuk, udah tenang nih. Jadi semua kita harus paham ya bahwasanya buhul, sihir itu tuh akan bisa kena siapa saja. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir dulu. Nabi Muhammad pernah disihir sama orang yang benci orang, suruhan orang kan. Jadi bisa saja dengan orang yang hasad ya, bukan orang yang tidak kita kenal. Kita nggak kenal orang itu, tiba-tiba dia mungkin nggak suka sama kita dan dia bisa melakukan apa saja. Jadi nasihat saya kepada semua pemirsa, ya kalian buatlah amalan ya. Jangan yakin dengan makhluk, ya, jangan yakin dengan jin. Oh ini itu bisa bikin mudarat saya nih. Nah jadi kata Ustadz tuh karena kalau amalannya Datin Joda Ustazah tidak kuat, nah istri saya nggak kuat kata waktu itu. Mungkin udah ada yang bisa yang sakit kan, bisa kena lumpur dan sebagainya. Nah jadi alhamdulillah sekarang rumah udah tenang. Yang kamu mau ngomong nggak yang? Udah. Kan dia yang di Rukiah soalnya. Oke, kembali yang tadi. Kalau gitu tadi, sejak kapan sih merasa tidak tenang, kemudian ada hal beberapa yang mengganjal? Sejak kapan? Mungkin sejak tinggal di rumah itu sebetulnya. Udah beberapa tahun ya. Ya. Jadi yang di Rukiah itu sebetulnya rumah ya. Kita tuh meminta tolong kepada Ustadz Suparman Fajar supaya merukiah rumah. Mungkin ada rumah kita nih diganggu orang kan. Nah, ternyata ketika dibacakan ayat itu istri saya malah muntah-muntah, kemudian dia kayak orang kesakitan gitu. Lalu dia tunjuklah tempat itu bang. Boleh, Ibu gimana seperti apa pada saat nonton itu? Apa hal pertama yang dirasakan? Ada. Ada, iya rasain kayak apa, kepala aku kan kayak ketusuk jarum sama Sakit, punggung sakit, panas gitu. panas. Terus nggak tahu aku lagi ngapain ya, Kita nggak sebetulnya nyadar. Ustadz Suparman itu tidak ngerukiah kita, dia ngerukiah rumah, tapi kita nonton kan, beliau lagi bacain air di baskom itu kan. Aja istri muntah-muntah bang, muntah-muntah dan dia tunjuk tempat itu. Nah di bawah pohon itu dekat sangkar burung, kayak ada orang berdiri di sana tuh. Coba satu titik aja. Isinya ya kayaknya kayak ada tanah aja, tanah yang di dalam candy kemudian dibungkus pakai kain kafan kayaknya. Ya, tapi nggak ngerti lah gue. Pokoknya yang jelas sudah kita bakar dan Yang satu tuh kita nggak tahu karena terlalu seram ya. ya, pokoknya pada merinding semua kan, kita bakar aja, kita nggak berani buka juga. Kemarin lusa.
2 hari yang lalu. Enggak, kita nggak bicarain apa-apa. Cuman itu kan dikirim ke adik namanya Mujahid, Ustadz juga. Beliau yang ngepost di TikToknya. Waktu itu aku udah bilang nggak usah dipost. Cuman dibilang nggak apa-apa bang, ini kan bukan aib. Maksudnya yang diserang dengan sihir ini kan bukan hanya Ustadz saja, bukan hanya abang, tapi Rasulullah pun pernah. Jadi kita jangan sombong ya merasa bisa hebat, bisa apa. Jadi kalau Allah nggak jaga kita, kita nggak bisa apa-apa bang. Ya, karena di selain manusia ada makhluk lain yang tidak tampak, jin itu. Dan mereka ada yang usil juga, yang iseng juga ganggu manusia gitu, yang mau disuruh-suruh. Dan ada juga manusia yang bekerja sama dengan mereka. Naudzubillah. Jadi siapapun lah yang pelakunya kalau nonton video ini, semoga Allah beri kamu hidayah, ya semoga Allah muliakan hidup dunia akhirat yang ya. Ya kita maafkan kalau ada yang bersalah, kita maafkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hatinya. Balik ke ibu, tadi dibilang rasanya tusuk jarum, tapi sekarang seperti apa kondisinya sekarang? Iya lebih enak, terus tadinya rumahnya itu kayak panas. Terus setiap kalau mau keluar, kalau di rumah aku pengen cepat-cepat keluar dari rumah itu. Kayak yang Iya, kayaknya kita nggak nggak sih nggak nyaman. Kayaknya kita tuh kayak ada upaya apa, kita tuh dibikin ribut, berantem, kayak pisah gitu. Iya. Nah, tapi udahlah, insya Allah sekarang udah oke bang. Tapi suasana rumah panas semua itu berarti 1 harian penuh kan? Enggak, iya ya. Selama Pokoknya bertahun-tahun. selama lama kita nggak tahu apa. Cuman kata Ustadz tuh ini kalau nggak ada amalan nih kita di rumah, nggak ada taklim, kita nggak ada apa, mungkin kita udah lumpuh bang. Banyak orang-orang yang di sini santet tuh kalau kayak penyakit, ada sakit medis nggak bisa deteksi kan. Nah, itu ada. Maka yang merasa mungkin ada gangguan-gangguan, datanglah ke ustadz-ustadz yang paham agama ya, bukan ke dukun ya, datang kepada ustadz-ustadz yang ahli dalam ruqyah syariah. Ya, jadi bukan membaca mantra-mantra tapi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata caranya. Setelah itu apa adakah saran dari Ustadz yang memiliki itu pada sisi rumah? Enggak ada. Sekarang udah bersih Ustadz. Udah insyaallah udah aman ini, tenang insyaallah. Tapi sebelumnya Ustadz belum pernah merasa ada masalah dengan orang. Ya kita dakwah ini bang, ada aja masalah, ada aja orang nggak suka, wajar. Kita Allah beri dunia, nggak semua orang suka, ya. Diberikan popularitas, diberikan kelebihan, kan nggak semua orang yang bersih hatinya. Jadi berawal dari hasad, maka asbab itulah turun surat Al-Falaq sama An-Nas itu kan. Ya itulah, mudah-mudahan Allah beri hidayah semuanya. Oke Ustadz, terakhir sebelum kejadian ini terjadi, pernah nggak Ustadz, saudara Ustadz mungkin atau keluarga merasakan hal seperti ini juga? Mungkin setahun belakangan atau 2 tahun? Nggak ada Nggak ada. bang, Nggak ada. nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Pokoknya ini pelajaran buat kita semua, bahwasanya hati-hati dengan orang yang datang ke rumah kita juga, mungkin orang, tidak semua orang mungkin niatnya baik kan. Kita nggak tahu siapa yang naruh itu kan, bisa aja ditaruh itu secara gaib, bisa ditaruh dengan langsung orang yang pas kita nggak ada di rumah kan. Tapi ada nggak sih penjelasan secara gaib itu seperti maksudnya tadi kan ada bongkar. Nggak tahu, anak nggak tahu, anak kan bisa aja siapa sih bisa terjadi kan. Ilmu Allah ini kan banyak kan. Ustadznya ngomong, makanya dikirim lewat gaib katanya. Tapi tadi katanya tanya sama Ustadz, kata Ustadz bilang bisa aja dikirim lewat gaib. Ya bisa aja dikirim. Tadi kita ada tanya sama satu orang ustadz juga, bisa aja itu gangguan itu dikirim secara gaib, bisa juga. Bisa juga ada orang yang diutus nitip nanam di sana, gitu, pas kita nggak ada di rumah. Ya, kita kan keliling terus bang, saya jarang di rumah kan, selalu. Tapi ya sangka baik aja lah kepada semua orang, kita tidak mencurigai siapapun juga, tidak menuduh siapapun, karena setan bermain lagi di sana nanti. Ya, ini mau maghrib nih insya Allah. Ya, pokoknya kalau ada yang merasa melakukan itu, bertaubatlah kepada Allah. Ya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa ya. Meskipun seluruh makhluk, seluruh jin berkumpul hendak membunuh satu orang, takkan mampu tanpa izin Allah. Nah, jadi Allah yang menjaga kita yang ya. Allah yang jaga kita, Allah hantarkan seorang guru. Ini guru ngaji saya nih yang meruqyah ini guru saya baca Al-Qur'an. Ustaz Suparman Fajar namanya. Beliau alumni LIPIA. Iya. Sendiri ada nggak sih Bu pesan-kesan sebelum ini terjadi seperti ini? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan kira-kira? Nggak ada. Iya, ya cuma aku bilang apa?
Ya hati-hati aja. Kalau punya rumah nggak usah jangan terlalu kasih tahu ini rumah sini. Dirahasiakan aja kalau. Maksudnya jangan terlalu apa baru. Iya, Maksudnya kalau punya nikmat jangan terlalu banyak dipamer juga. terlalu dipamerkan. Banyak mungkin orang banyak yang nggak suka juga. Banyak yang nggak suka. Ini banyak pelajaran hikmah kita dapat ya. Ya, la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa ya. La ilaha illallah.